Ketemu lagi bareng gue Sardo di Harumi Studio. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya, like, share ke teman-teman kalian. Di video kali ini gue bakal ngebahas lain daripada video sebelumnya. Karena di video kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang lebih lebih bermanfaat kayaknya ya. Jadi lebih menghadirkan pahala buat kita semua lah ya. Amin. Nah, di video kali ini sudah hadir di tengah-tengah kita Harumi Handayani. Harumi Handayani, silahkan jelaskan diri Anda. Saya seorang pekerja swasta. Pekerja swasta di salah satu retail di Indonesia. Oke, dari Harumi Handayani ini adalah beliau adalah owner dari Harumi Studio ini. Jadi kebetulan beliau sedang mampir kemari dan kita tanya-tanya aja. Oke. Dari sekian banyak pekerjaan, kamu pasti punya banyak pengalaman kerja lah ya, pasti ya. Bener nggak? Ya, ada lah. Nah, coba dong. Bisa jelasin nggak sih? Oh, jadi video ini dibuat dengan tujuan buat teman-teman yang pengen ngelamar kerja terus belum tahu dunia kerja seperti apa tuh, mungkin bisa jadi gambaran kali ya. Coba dari kamu pertama kali lulus itu apa aja ya yang mata pencaharian yang pernah kamu geluti? Kalau untuk yang pengalaman pertama, dulu tuh aku pernah kerja di sebuah optik gitu. Cuman optik optiknya itu kayak di sebuah ini kali berarti ya, kacamata ya? Iya, optik kacamata dong. Ya, di sebuah optik gitu. Cuman penempatannya di bandara, jadi nggak kayak di toko sendiri gitu. Nah, itu termasuknya di kayak dep store, department store. Terus untuk desk jobnya sendiri, Job desk kali. alah kebalik dulu. Job desknya sendiri ya sebagaimana mestinya kita sebagai seorang pekerja, paling kayak ngerawat si produknya itu, terus kayak menghandle keluar masuknya dari head office, baik itu dari head office ataupun untuk yang dibeli sama customer. Maksudnya head office tuh dari mana? Iya kan aku adanya di department store tuh. Nah, dia punya kantornya sendiri. Jadi kayak itu namanya gudang ya. Gudangnya itu tuh di ininya ke department store situ. Jadi di head office ada, di situ ada juga. Jadi didistribusinya di situ gitu. Oke, di optik itu tingkat kesulitannya apa sih kalau kerja di optik? Kalau untuk anak baru yang kayak baru magang ataupun baru kayak cari kerja gitu ya, baru pengalaman cari kerja, paling susahnya itu kayak buat product knowledge. Jadi kita harus tahu nih kacamata yang khusus buat di outdoor tuh yang kayak gimana, terus kacamata buat baca tuh gimana, minus, plus, silinder gitu. Kita harus tahu. Itu susah ya bedainnya? Enggak terlalu susah sih, pokoknya ada nanti ilmunya tersendiri kali. Iya, ada ilmunya. Nanti kan kita kayak di training gitu. Biasanya ke head office dulu, di training beberapa hari buat tahu product knowledge yang basicnya aja. Nanti baru setelah seminggu itu bisa ke department store. Tapi penempatannya beda-beda. Ada yang di department store, ada yang di optiknya langsung, ada yang di head office-nya juga ada gitu. Jadi dia di training dulu apa gimana? Iya, di training dulu. Tetap di training dulu dong. Nah, kalau di optik itu misalnya lingkungan kerjanya kayak gimana sih? Maksudnya lingkungan kerjanya itu dari struktur organisasinya kan mungkin dari kepala manajer gitu ya. Iya. Terus ke bawah. Nah, itu lingkungan kerjanya gimana? Lingkungan kerjanya ya cukup baik. Under pressure udah pasti. Biasanya kalau misalkan juga? Ada dong. Kalau misalkan kayak retail itu biasanya dia kayak harus mencapai target kayak gitu-gitu. Cuman kalau target sales per orang, baik itu per orang ataupun kayak satu tim gitu. Cuman aku waktu di optik itu nggak terlalu sering ketemu sama si manajer aku gitu ya. Kalau itu kan dia terus stay di head office. Paling aku ketemunya sama manajer yang
di departemen store. Ya lingkungannya lingkungan itu aja paling gitu. Oh, kalau salary-nya sendiri? Salary-nya alhamdulillah waktu itu udah UMR. Terus habis dari optik terus kamu kemana? Ya, setelah resign dari optik, untuk pengalaman kerja yang kedua itu di coffee shop. Di coffee shop sama juga tempatnya di bandara, cuman beda terminal. Dulu di optik terminal 2, kalau yang di coffee shop itu di terminal 3 yang baru. Berarti sama-sama di terminal ya? Enggak, maksudnya masih di bandara lah lingkup. Iya, terminal bandara, bukan terminal bis. Ya, mungkin nyesuaiin domisili kali ya. Jadi domisili kamu kan di daerah situ, menjadi ya mau nggak mau pasti nyari kerjaan di situ juga. Iya. Terus di apa tadi? Yang terakhir, yang kedua coffee shop ya? Coffee shop. Nah di coffee shop sendiri itu gimana job desk-nya gitu? Kan biasanya ada dibagi beberapa apa ya? Section. Nah iya, kayak departemen gitu ya. Itu apa gimana sih? Iya, kalau di apa itu namanya? Kalau di coffee shop sendiri, dia tempat aku kerja itu dia dibagi 3 section. Yang pertama pastry sama kasir. Dia nyambung tuh berdua karena deketan gitu kan. Jadi bisa nyambi sambil ngasirin, sambil beresin pastry juga. Terus pastry yang pastry itu kayak yang di tepung di sini nih. Bukan, apa tuh? Iya, yang kue di sini kan ditaruh sini terus, wih gini kan. Aku nggak ngerti. Apa? Pastry yang ini. Kamu tebakan. Roti kan? Oh iya. Maksudnya kalau pastry itu kayak di situ makanan yang siap saji, jadi kita tinggal angetin gitu. Ya, namanya juga biasa ngopi di warung. Terus dari lingkungan kerja sendiri, kalau di apa namanya food and beverage? Ya bagus. Tadi udah selesai belum sih? Belum. Ih, kamu mah parah banget. Ayo lanjut. Iya, itu dibagi 3 kan, 3 section kan. Nah, habis itu yang pastry sama kasir. Ya, yang di tengah tuh kasir. Kasir itu full ngasirin, tapi kalau misalkan kayak buat nge-backup sekalian bikin minum boleh. Nah, yang ketiga itu dia di bar. Di bar itu khusus minuman. Iya, di bar itu khusus bikin minuman. Nah, biasanya di bar itu ada 2 orang, ada 1 orang. Kalau misalkan kayak lagi ada yang libur, mungkin 1 orang. Disesuaiin aja paling sip orang-orang pas satu sipnya itu. Tuh. Terus tingkat kesulitan. Enggak bentar. Kalau di food and beverage itu dia saling apa ya? Multitasking nggak sih dia? Iya dong, maksudnya multitasking. Satu orang harus bisa ngerjain ini, satu orang bisa ngerjain ini, atau bisa ngerjain semuanya gitu? Harus bisa semuanya. Satu orang harus bisa menguasai semuanya? Iya. Dari kasir, pastry, sampai bikin minum. Oh, harus bisa semuanya ya? Kalau nggak bisa? Kalau nggak bisa ya gue kerja di situ. Terus dia apa namanya? Salary-nya? Kayaknya dia lebih besar dari UMR kali ya? Iya, dia lumayan. Apalagi di bandara UMR. Kan beda gitu kan. Beda. Ya? Terus dia ada, kalau tadi kan di optik itu nggak ada uang transport ya, meskipun di bandara. Nah, kalau di coffee shop ini dia dapat uang transport. Dapat makan nggak? Dapat makan, paling makanannya itu sama dapat free minum. Free minum 1 hari. Satu gelas itu 2 hari. 1 hari 2 gelas maksudnya gimana sih? Iya begitu. 1 hari 2 gelas. Iya, 1 hari boleh minum 2 gitu. 2 itu di Starbucks kan, nggak coffee shop. Iya, itu di Starbucks. Nama labelnya Starbucks, guys. Oke, terus apa namanya? Lingkungan kerjanya sendiri? Maksudnya nyaman gitu, sama teman-temannya tuh sebaya apa? Udah orang tua semua, lebih muda semua gitu. Itu di situ sebaya semua, paling seumuran ya? Seumuran. Gitu. Terus abis itu ada lagi? Itu aku mau kayak ngejelasin, maksudnya kayak orang-orang tuh kadang mau masuk ke coffee shop itu tuh kayaknya susah banget, harus bisa bahasa Inggris, harus bisa ini, harus bisa itu. Sebenarnya bahasa Inggrisnya cuman basic aja, jadi kayak misalkan kayak greeting ya. Cuman greeting, kayak nawarin kita ada produk baru, makanan baru, salah lagi.
ada makanan baru, ada minuman baru, kayak nge-suggest gitu. Bahasa Inggris yang umum. Iya, bahasa Inggris yang umum. Paling kalau misalkan kayak nanti kalau ini juga dia ngikutin sendiri, maksudnya kayak paham semakin ketemu banyak orang itu semakin kayak kita sambil belajar juga gitu. Jadi belajar bahasa Inggris gitu. Oke. Jadi kalau kita kerja di situ tuh kita bisa sambil belajar interaksi dengan orang lain, orang asing, gitu. Apalagi di bandara gitu kan. Apalagi di bandara lebih gampang lagi gitu, sering ketemu artis misalnya. Terus tadi kalau soal tingkat kesulitannya kan belum tadi. Oh iya, tingkat kesulitannya pertama pas aku masuk itu waktu. Susahnya apa sih dari masuknya, dari kerjanya? Susahnya paling seleksinya, sama pas setelah masuk itu tuh kita jangan kaget, bener-bener jangan kaget. Nanti kita pasti bakalan pusing karena kita harus satu hari harus udah hafal minimal satu resip gitu. Jangankan satu resipnya, kayak alat-alatnya aja itu tuh harus tahu nama-namanya gitu. Ya, equipmentnya itu tuh harus tahu. Misalnya kayak ini buat apa, ini fungsinya apa, ini tuh takarannya segimana. Gitu, bagi orang asing yang belum pernah lihat gitu ya. Asing, pasti asing. Soalnya kan aku juga awalnya dari optik, tiba-tiba kayak ke coffee shop, kaget banget gitu. Itu coffee makernya gitu kan mesti. Coffee maker. Ya, coffee maker. Espresso tuh pasti aneh gitu ya. Alat-alatnya juga aneh, kayak buat kayak nge-shoot bikin shot espresso itu tuh kan itu gede banget ya, kayak kotak gitu. Macam-macam sih sebenarnya, cuman pas di tempat kerja aku tuh kayak kotak itu namanya Mas Rena. Mas Rena. Kalau dibandingkan dengan optik tadi lebih enakan mana? Maksudnya lebih nyaman mana? Kalau nyaman sih nyamanan yang di coffee shop ya, karena banyak kita belajar hal-hal baru gitu. Lebih menambah banyak pengalaman lebih menambah banyak pengalaman, skill juga. Misalkan kayak setelah bekerja di situ tuh jadi kita punya ilmu gitu yang suatu saat bisa kepake. Kita gunakan dalam mungkin mau buka bisnis dan segala macam. Iya betul. Bener banget. Oke, abis dari coffee shop kamu ke? Abis coffee shop aku cuman setahun. Abis itu Cuman setahun doang pengalamannya, tapi lumayan bermakna. Terus habis dari coffee shop? Dari coffee shop ke retail perkakas. Sebagai kasir atau penanggung jawab keuangan. Terus maksudnya sebagai tukang transaksi kali. Ya itu kasarnya itu. Oh iya. Terus dia gimana? Job desk-nya tadi sendiri tuh gimana? Kalau di kasir? Job desk-nya kasir pada umumnya lah ya. Iya, kasir pada umumnya ya. Scan, paling kita harus tahu hal-hal basic kayak misalkan nyapa customer, menanyakan kabar, misalkan kalau sudah kenal ya. Menanyakan kabar, terus jangan lupa scan barangnya, hitung barangnya, suggest barang-barang terbaru kita, atau enggak ada promo apa gitu dijelasin. Kalau sebagai kasir sih basic-basicnya kayak gitu. Lebih mudah nih ya daripada sebelumnya? Lebih mudah. Terus, tinggal ngikutin menu-menunya aja gitu. Tingkat kesulitannya sendiri? Tingkat kesulitannya itu kalau apa nggak ada yang sulit di kasir? Nggak ada sulit. Pasti ada dong. Kita harus tahu kayak tipe pembayaran. Kalau di tempat kerja aku yang sekarang itu tipe pembayarannya banyak banget dibanding sama yang sebelum-sebelumnya. Maksudnya tipe pembayaran itu gimana? Maksudnya orang bayar pakai apa gitu? Iya dong, kita harus tahu karena di menu kasirnya itu tuh kita nggak boleh, maksudnya bukan nggak boleh salah. Mungkin kalau misalkan kayak buat newbie, maksudnya anak baru gitu ya. Yang benar-benar baru gitu. Yang benar-benar baru ya nggak apa-apa salah, namanya juga anak baru gitu. Tapi kalau misalkan kayak udah lama gitu tuh harus udah tahu kayak tipe pembayaran A itu harusnya ke A, tipe pembayaran misalkan kayak pakai kartu kredit itu harus masuknya ke apa gitu kan. Kartu kredit juga banyak macamnya. Bagi orang yang belum pernah sama sekali itu pasti wah apa ini iya, asing gitu. Ngebedain kartu kredit, ngebedain sama debit itu kan kayaknya susah gitu kan. Punya kesulitan tersendiri lah. Iya, sebenarnya ada triknya sendiri tapi itu skip aja. Terus untuk lingkungan kerjanya sendiri kayak di retail perkakas tadi ya? Iya. Itu tuh sama yang tadi yang food and beverage, yang Starbucks tadi itu. Sebenarnya saya nggak mau nyebut merek sebenarnya. Cuma kalau coffee shop kayak panjang banget udah Starbucks aja gitu ya. Iya. Terus itu gimana lingkungan kerjanya? Lingkungan kerjanya, perbedaannya gitu. Maksudnya dari
baik lagi dari manajer, terus dari teman-temannya, terus itu tuh gimana? Pressure apa? Gak enak banget sih kerja di sini misalnya kayak gitu. Kalau setiap pekerjaan udah pasti ada pressure-nya, maksudnya kayak ada tekanan gitu pasti ada gitu. Terus kayak lingkungan kerja, teman-temannya gimana gitu. Ya pasti juga kita harus harus kayak menyesuaikan diri ya. Kita harus pintar menyesuaikan diri sama lingkungan baru, sama menempatkan diri. Menempatkan diri kayak ya udah dinikmatin aja. Kalau misalkan kayak Anda jadi anak baru itu kan pasti malu-malu apa segala macem, gak enak sama senior gitu. Ya tapi itu bakalan jadi, maksudnya kayak cuman sementara loh. Nanti juga kalau misalkan kayak udah kenal gitu kan pasti ceng-cengan, udah enak, udah santai aja gitu. Jadi intinya kita harus kayak bisa menempatkan diri, harus bisa adaptasi sama lingkungan baru. Itu tuh udah jadi maksudnya hal biasa lah. Nanti kalau misalkan ketemu pekerjaan A terus B, C gitu, kalau udah kerja tuh itu tuh gampang banget gitu. Ini dapat makan gak sih kalau kerja di situ? Di mana? Di retail ya. Kerja aku makan yang sekarang. Makan mulu aku tanyain ya. dapat satu kali. Mau 2 kali emang. Iya. Catering orang. So, jadi kesimpulannya sekarang dari semua pekerjaan yang udah kamu lalui tadi, kesimpulannya apa? Barangkali buat teman-teman yang belum ada gambaran dunia kerja seperti apa sih, itu tuh bisa memberikan mereka motivasi lah istilahnya gitu. Oh, kerja tuh kayak gini. Oh, kerja tuh kayak gini. Ada? Kalau ada sedikit kali ya, mungkin tambahan kalau misalkan enggak nasihat. Enggak. Ya udah apapun itu udah lanjut. Paling kalau misalkan kayak buat kalian teman-teman yang baru lulus SMK, SMA ataupun mau kuliah jenjang lebih tinggi, ilmu kayak pengalaman aku tuh kayak jangan takut buat nanya sama senior gitu. Jadi biar nanya kitanya nanya orang yang seniornya nggak tepat tersalah lagi. Oh iya. Terus jangan takut nanya. Jadi kalau misalkan kayak kan kalau nggak nanya nanti sesat di jalan gitu ya, ada istilah kayak gitu. Jadi iya dong. Nah terus didengerin kalau kakak seniornya lagi ngejelasin hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan. Jadi biar nggak nanya-nanya terus gitu kan. Terus kayak kalau menurut aku sih harus diambil banget ilmunya, karena suatu saat itu kan kita kedepannya nggak tahu ambil yang baik buang yang buruk. Sama ilmunya itu tuh jangan lupa. Misalkan kayak aku kerja di coffee shop nih gitu, kan tahu tuh skillnya gimana. Nah itu tuh di optik nih tahu. Iya di optik. Yang ini yang itu gitu. Terus di retail nih kita harus bisa bedain, maksudnya uang asli palsu nih gitu. Kan ada alatnya. Ya ada alatnya, tapi kan seenggaknya kalau misalkan kita nggak punya alat gitu, itu tuh pasti. Gitu ya. Itu tuh pasti berguna buat masa depan kita suatu saat kita punya bisnis. Maksudnya diambil ilmunya itu tuh kayak ambil ilmu yang bermanfaat suatu saat buat diri kita sendiri gitu. Jadi istilahnya dalam pekerjaan tuh kita tuh juga istilahnya kayak kita tuh belajar gitu ya. Iya. Jadi juga bukan cuma bekerja, kita berangkat terus berangkat pulang ya. Jadi kita dari situ kita bisa ngambil pelajaran yang mana misalnya pelajarannya itu ini, terus pelajarannya itu ini gitu. Yang nantinya kalau misalnya kita bakal buka usaha, kita bakal buka bisnis tuh kita bisa terapkan di bisnis kita gitu kan ya. Betul banget itu. Oke, sekian video dari Harumi Studio ya. Semoga bermanfaat ya. Tapi kayaknya bermanfaat ya. Insyaallah, mudah-mudahan. Jadi tujuan video ini dibuat adalah agar buat teman-teman yang baru lulus tuh bisa mengambil pelajaran. Nah, mungkin nanti saya bakal undang Iya, gambaran juga ya. Nanti saya bakal undang teman-teman saya sih yang punya banyak pengalaman ya. Kalau itu juga kalau mereka mau datang di masa PPKM kayak gini. Iya, benar-benar. Oke, terima kasih ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa seperti biasa subscribe, share dan komen. Nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman yang lain juga bisa mendapatkan manfaat dari video ini dan agar teman-teman tidak ketinggalan video-video dari kami selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Thanks for watching and see you on the next video. Bye-bye and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.